Shalom Bapak yang dikasih Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya Antoni di dalam acara Sahabat Sapa Hamba Tuhan GSJA Karismata. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun saat ini. Saya ucapkan shalom, sampai jumpa sampai selamat bertemu kembali. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, jika minggu-minggu ini kita mempelajari nilai kedua dari gereja kita yaitu hormat, maka hari ini pun kita juga akan belajar tentang bagaimana nilai itu di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita menerapkan sikap hormat itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Bapak dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kisah Daud dan Saul di sebuah gua di daerah En-Gedi. Bagaimana kisah ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, tentang bagaimana kita menerapkan sikap hormat itu di dalam kehidupan kita. Kita akan baca Alkitab kita di dalam kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 22. Tetapi kita akan secara persingkat, kita akan belajar dari kisah ini yang diambil dari kisah kitab 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ke 22 yang menceritakan tentang bagaimana ketika Saul ini mengejar-ngejar Daud. Daud ini kabur dari Raja Saul karena Raja Saul cemburu akan prestasi yang Daud punya, sehingga Daud ini kabur dari satu daerah ke daerah lain hingga sampai suatu hari sampailah dia di daerah En-Gedi dan dia bersembunyi di gunung, di gua di sebuah gunung. Nah, Saul pun mendengar bahwa Daud ada di sana, maka Saul pun mengejar Daud sampai ke daerah En-Gedi. Dan ketika Saul sudah selesai seharian mencari ke sana kemari tidak menemukan Daud, akhirnya Raja Saul ini pun pergi ke dalam gua untuk, yang kalau dituliskan di sini untuk membuang hajat, tetapi ada juga penafsir yang mengatakan untuk beristirahat juga di gua itu. Dan yang menariknya adalah di dalam gua itu bersembunyi Daud dan juga semua pasukannya. Tentu Bapak Ibu bisa membayangkan, Daud punya banyak kesempatan untuk membalas semua apa yang dilakukan kepada Saul, untuk menciderai Saul, bahkan untuk membunuh Saul. Tetapi dari kisah ini kita belajar banyak hal, bagaimana ketika Daud membiarkan Raja Saul ini luput. Dia hanya memotong ujung dari jubahnya. Kemudian ketika Saul ini sudah selesai beristirahat, ketika Saul keluar berjalan menjauhi gua itu, Daud keluar sambil berkata bahwa, "Rajaku, hari ini engkau melihat bahwa aku tidak memiliki rencana yang jahat kepada engkau." Nah, itu sekedar ringkasan dari kisah ini. Tetapi dari kisah ini mari kita belajar tentang bagaimana kita menerapkan sikap hormat itu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak yang dikasih Tuhan, dari kisah Daud dan Saul di gua En-Gedi ini kita bisa belajar bagaimana Daud itu menghormati Tuhan. Benar Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana kita dapat belajar bagaimana Daud ini sangat menghormati Tuhan. Kekudusannya, kedaulatannya, otoritas yang telah Tuhan berikan, Daud sangat menjunjung tinggi hal ini. Dapat kita lihat di dalam ayat 1 Samuel 24 ayat 5, ketika Saul ini memasuki gua untuk membuang hajat dan juga untuk beristirahat. Saat itu di situ bersembunyi Daud dan juga para pengikutnya. Kemudian entah datang dari mana, pengikut-pengikut Daud di situ itu berkata kepada Daud di dalam ayat 1 Samuel 24 ayat 5, "Telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Nah, di saat itu Daud dibujuk oleh orang-orangnya untuk segera membunuh Saul dengan berkata bahwa hari ini adalah hari yang telah Tuhan diberikan kepada Daud untuk membalas semua yang telah diperlakukan musuh, dalam hal ini Saul, kepada Daud. Tetapi Daud, apa yang dia katakan? Daud malah melarang para pengikut-pengikutnya untuk melukai Saul, bahkan membunuhnya. Bahkan lebih jauh lagi, ketika Daud berkata-kata kepada Saul, ketika Saul meninggalkan gua itu, di dalam 1 Samuel 24 ayat 13-14, Daud berkata sedemikian, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau."
Nah, inilah yang menariknya dari Daud. Bagaimana Daud menyadari bahwa walaupun Saul sudah melakukan banyak hal yang menyakitkan dalam hidup Daud, di mana Daud dikejar-kejar seperti seorang penjahat, Daud tidak bisa hidup tenang, bahkan beberapa kali Saul hendak berusaha membunuh Daud. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tahu pasti bahwa pembalasan itu bukan haknya. Pembalasan adalah hak mutlak daripada Tuhan. Sehingga Daud tidak melakukannya. Daud tidak melakukan pembalasan itu karena merasa bahwa oh ini kesempatan sudah datang. Oh ini ada alasan untuk saya bisa membalasnya. Daud tidak pernah melakukan itu. Daud hanya sadar bahwa biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Biarkan Tuhan yang memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar, dan biarkan Tuhan sendiri yang menjalankan hukumannya, yang membalas setiap kesalahan yang telah dilakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasa yang Daud lakukan. Daud menyadari bahwa pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Daud menghormati Tuhan karena Daud tahu pasti hanya Tuhan yang berhak membalas. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita setiap hari. Seberapa sering kadang ketika kita menghadapi satu konflik dalam kehidupan kita, keputusan untuk membalas atau menghakimi mana yang terlebih dulu muncul dalam pikiran kita. Dan mana yang paling mudah untuk kita lakukan. Ketika kita disakiti oleh seseorang, mana yang terlebih dulu terlintas dalam benak kita? Mengampuni orang itu ataukah membalas kesalahan orang itu? Kadangkala di dalam setiap kehidupan kita tergoda untuk membalas apa yang telah orang perbuat kepada kita. Kita lebih sering memakai hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, daripada ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka, karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Seringkali di dalam setiap kehidupan kita mengambil apa yang menjadi hak Tuhan dalam hidup kita, yaitu pembalasan. Kita merasa bahwa kita punya kekuatan untuk kita melakukan pembalasan. Kita merasa bahwa kita punya kesempatan untuk kita membalas, sehingga tanpa kita sadar kita menjadi seorang perebut hak. Hak Tuhan kita rebut dalam hidup kita. Ketika Tuhan sendiri berkata bahwa pembalasan itu adalah hakku, tetapi kadangkala kita merebut hak Tuhan yang jelas-jelas Tuhan sendiri katakan dalam kehidupan kita bahwa yang berhak membalas itu adalah Tuhan. Bukankah kita tidak menghormati Tuhan ketika kita merebut hak Tuhan? Bapak dikasih Tuhan, dari Daud kita belajar bagaimana sekalipun dia memiliki kesempatan yang begitu bagus, kalau saat itu Daud hendak membunuh Saul, itu sangat mudah. Karena saat itu Saul benar-benar lengah, penjaganya sedang di luar gua, Saul berada di situ, dan Daud bersama dengan pengikut-pengikutnya. Bisa saja Daud membunuhnya dengan mudah, tetapi Daud tahu bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Sehingga Daud tidak pernah terpikirkan untuk melakukan hal itu. Dia berkata bahwa biarlah kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa menilai dengan benar mana yang baik, mana yang benar, siapa yang salah. Dan Tuhan sendiri yang berhak melakukan pembalasan. Jadi ketika Daud menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, Daud menghormati Tuhan. Inilah yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidak merasa bahwa kita berhak untuk membalas setiap orang yang menyakiti kita. Kita menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu ampunilah mereka yang berbuat salah kepada kita. Sama seperti ketika Tuhan berdoa di atas kayu salib untuk setiap orang yang menyalibkan dia. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Biarlah itu yang menjadi doa kita dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sehingga kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Daud menghormati Saul. Kita tahu bahwa Saul adalah raja pertama dari Israel. Sebelumnya, Tuhan sendiri yang memerintah
bangsa Israel. Sistem pemerintahan bangsa Israel sebelumnya adalah teokrasi, Allah sendiri yang menjadi raja, yang memerintah. Tetapi karena bangsa Israel ini meminta seorang raja, maka Allah memberikan raja bagi mereka, dan dipilihlah Saul menjadi raja. Dan Samuel sendirilah yang mengurapi Saul menjadi raja. Dan Daud tahu pasti hal itu, bahwa yang menjadikan Saul raja itu bukan bangsa Israel, tetapi Allah sendiri yang memilih dia. Melalui Samuel, pengurapan itu diberikan kepada Saul. Walaupun kita tahu selanjutnya bahwa Saul sudah ditolak oleh Allah sebagai raja, dan Daud yang sudah diurapi menjadi raja baru menggantikan Saul. Tetapi dalam konteks saat itu, Saul masih menjadi raja Israel. Kita tahu bahwa pemimpin bangsa Israel sebelumnya, raja sebelumnya, itu Allah sendiri. Dan Allah kemudian mewakilkan kepemimpinannya kepada raja, yaitu Saul. Dan dalam hal ini, Daud beranggapan bahwa Saul tetaplah orang yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Daud adalah seorang bangsa Israel, dan tentu Daud harus tetap menghormati pemimpinnya. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Daud ini tetap menghormati kepemimpinan Saul sebagai raja atas bangsa Israel. Dikatakan juga bahwa dalam kisah-kisah kitab Samuel ini banyak sekali pergumulan hebat yang Daud alami semasa Raja Saul menjadi raja. Dia dikejar-kejar, dia harus pergi berperang, tetapi begitu banyak hal yang telah Daud lakukan untuk bangsa Israel dan untuk Raja Saul. Semuanya Saul lupakan, bahkan Saul hendak membunuh Daud karena iri hatinya, karena kebenciannya. Nah, dari hal ini kita tahu seperti apa sikap menghormati itu dari Daud. Daud tetap memiliki hormat kepada Raja Saul meskipun apa yang telah Daud lakukan ini dilupakan oleh Raja Saul. Bagi Daud, Saul itu adalah raja yang diurapi Tuhan, dan membunuh, melukai seseorang yang diurapi Tuhan itu adalah satu dosa yang besar. Daud tetap menganggap bahwa Saul ini sebagai pemimpin adalah orang yang telah dipilih Allah, yang memiliki otoritas Allah untuk memimpin bangsa Israel. Sehingga terlepas dari semua tindakan Saul yang merugikan Daud, Daud tetap menghormati Saul sebagai pemimpinnya. Bahkan ketika orang-orang menyarankan Daud untuk membunuh Saul, Daud tetap ingat bahwa Saul adalah orang yang dihormati oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, maka dia tidak berani mengulurkan tangannya untuk melukai atau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, inilah yang menarik dari Daud, bagaimana dia bisa menghormati orang lain. Dalam kasus ini adalah Saul yang adalah pemimpin dari bangsanya. Terlepas kalau kita lihat tindakan-tindakan Saul tidak bisa kita benarkan. Bagaimana dia memiliki kebencian yang besar kepada Daud, bagaimana dia merencanakan pembunuhan kepada Daud, dia mengejar-ngejar Daud. Tentu itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita benarkan. Jelas di sini Saul memang salah. Tetapi terlepas daripada itu, Saul tetaplah raja dari Israel. Dan Daud menyadari hal itu. Daud tetap menghormati Saul. Sekalipun mungkin kita menilai orang yang seperti Saul ini tidak layak untuk dihormati. Nah, Bapak dikasih Tuhan, seberapa sering kadang kita bertemu dengan keadaan seperti ini. Ketika kita di keluarga, mungkin kita mendapati orang-orang yang kita pikir orang ini tidak layak untuk kita hormati karena sikapnya, perkataannya, perbuatannya. Mungkin dalam pekerjaan kita memiliki pemimpin yang kadangkala kita tidak bisa pikir bahwa oh saya tidak bisa menghormati orang ini. Orang ini begitu salah dalam tindakannya. Atau mungkin kadang di dalam kehidupan kita sehari, bahkan dalam kehidupan kita bergereja pun, ketika kita berpikir bahwa ada sesuatu yang salah, atau mungkin kita merasa karena penilaian kita sendiri bahwa saya tidak bisa menghormati orang ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah ingat bahwa tidak ada pemimpin yang tidak dipilih oleh Tuhan. Jadi dari kisah Daud kita belajar bagaimana untuk kita menghormati seseorang terlepas dari semua apa yang dia
lakukan. Kalau berbuat salah, tidak harus kita taati, tetapi menghormati itu tetap perlu. Karena disinilah kita melihat bagaimana Daud tetap menghormati Saul sebagai raja dari bangsa Israel. Sehingga Daud tidak berani berbuat apa-apa kepada Saul. Daud tetap menghormati Saul sebagai raja dan orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, Bapak dikasih Tuhan, di dalam kehidupan bangsa Israel ada beberapa figur yang mewakili Allah. Imam yang mewakili Allah dalam hal peribadatan, nabi sebagai penyambung lidah Allah, dan raja sebagai perpanjangan tangan Allah untuk memerintah bangsa Israel. Daud sadar betul hal itu dan dia menghormati orang-orang ini karena otoritas yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Bapak dikasih Tuhan, apakah kita bisa seperti ini? Untuk kita tetap menghormati orang lain di dalam kehidupan kita, walaupun kadang kita berpikir orang ini tidak layak untuk kita hormati. Tetapi tetap bahwa kita harus bisa menghormati sesama kita. Bagaimana Daud dengan kerendahan hatinya, dia tetap menghormati Saul. Bahkan yang menarik adalah di dalam ayat 10 dan 11 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Di dalam ayat 10, Daud berkata seperti ini. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Kemudian ayat 11, "Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Menarik sekali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam ayat 10, jelas-jelas Daud berkata bahwa Saul ini terbakar oleh ucapan perkataan orang lain yang menghasut dia. Sehingga Saul memiliki prasangka-prasangka, pikiran-pikiran, dan rencana yang jahat kepada Daud. Tetapi juga di ayat 11, Daud juga mengungkapkan bahwa ada orang yang berusaha membakar Daud dengan perkataan-perkataan mereka. Tetapi Daud tidak terbakar, tidak tersulut oleh perkataan-perkataan itu. Daud tetap memiliki pikiran yang jernih, pikiran yang sehat di dalam Tuhan, bahwa aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Nah, inilah yang menarik dalam kehidupan kita. Bagaimana apakah kita menjadi orang yang mudah terbakar oleh hasutan perkataan orang lain? Di sini kita bisa melihat dua perbandingan, Saul dan juga Daud. Saul terbakar oleh hasutan perkataan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Daud tetap dingin. Dia tetap pada prinsipnya. Sekalipun ada orang yang membujuknya untuk membunuh Saul, tetapi Daud tetap ingat bahwa Saul adalah tuannya, adalah rajanya, raja dari bangsa Israel, dan dia adalah orang yang diurapi Tuhan, sehingga Daud tetap menaruh hormat kepada Saul. Nah, luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dalam kehidupan kita, tentu kita diperhadapkan dengan berbagai macam banyak orang yang menurut pandangan kita ya seperti tadi, tidak layak untuk kita hormati. Tetapi dari kisah Daud ini, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa hormat kita. Kita menghormati Tuhan untuk tidak melakukan pembalasan menurut kita, dan kita menyerahkannya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi hakim, biarkan Tuhan yang memutuskan, dan biarkan Tuhan yang menjalankan hukumannya. Dan tetap menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bagaimana Daud tetap menghormati Saul sebagai raja dari bangsa Israel dan juga sebagai orang yang telah diurapi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita menjadi orang-orang yang menaruh rasa hormat itu tinggi-tinggi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika hari ini kami belajar dari kisah Daud dan juga Saul di Gua En-Gedi. Terima kasih karena kami belajar bagaimana kami menerapkan rasa hormat itu di dalam kehidupan kami. Rasa hormat kami kepada Engkau dan rasa hormat kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya renungan sahabat pada hari ini, saat ini boleh menjadi berkat kami untuk kami semua. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang melihat siaran tayangan ini. Tuhan akan memberkati mereka dimanapun Engkau berada, berkati pergumulan mereka, berkati
masalah-masalah yang saat ini mereka hadapi berkaitan tentang bagaimana menaruh rasa hormat baik kepada Engkau baik maupun kepada orang-orang sekeliling mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus Engkau yang akan memampukan kami semua untuk kami boleh mengambil keputusan yang baik dan benar. Kami tidak menjadi orang yang mudah terbakar oleh perkataan orang lain, tetapi kami tetap menjaga iman dan kemurnian hati kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk waktu kali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak yang dikasihi Tuhan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.